Oke teman-teman, di sini kita mau belajar bagaimana cara melakukan optimasi toko ya. Dan ada beberapa settingan terbaru ya, yang harus disetting dari Tokopedia karena setiap bulannya Tokopedia itu melakukan update sistem ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengikuti selalu eh, notifikasi ya dari Tokopedia. Ya, jadi teman-teman di sini ada logo lonceng ya. Nah, di sini harus rajin-rajin dicek ya. Jika ada update atau ada apa, biasanya nanti di sini akan muncul notifikasinya. Nah, terus apa saja yang harus kita setting? Caranya kita masuk ke pengaturan toko terlebih dahulu. Pengaturan toko. Ya. Jadi sambil saya jelaskan ulang secara lebih detail. Yang pertama, untuk nama toko itu bisa diubah cuma satu kali ya. Jadi kalau misalnya ada toko yang kurang bagus namanya bisa diubah ya. Seperti ini, Grosir Nur Kafi Barokah ya misalnya. Pokoknya maksimal dirubah cuma satu kali ya. Jadi pastikan pemilihan nama toko yang bagus ya, yang unik. Nah, terus di sini juga bisa diisi slogan. Kalau misalnya slogan itu bisa diisi dengan tagline toko kalian. Misalnya produknya isinya gamis semua, bisa diisi misalnya grosir gamis termurah misalnya. Terus di sini deskripsi itu juga bisa diisi dengan sesuatu yang menjelaskan mengenai produk apa yang kalian jual ya. Misalnya menjual berbagai macam grosir dengan harga murah dan dengan banyak varian misalnya seperti itu ya. Nah, untuk gambar toko juga bisa diganti, bisa menggunakan logo-logo ya di Google, bisa download, tapi kalau bisa jangan sampai mendownload gambar yang mempunyai haki ya. Jadi di Google itu ada nanti ketika saja gambar bebas copyright seperti itu ya. Nah, untuk sampul toko juga bisa diganti juga di sini ya. Nah, untuk gambar toko sama sampul toko ini masuknya ke dekorasi toko ya. Jadi menunya hanya bisa diakses lewat komputer atau lewat laptop. Nah, di sini ada beberapa settingan yang harus teman-teman perhatikan ya. Untuk etalase ini tidak perlu karena kita dropshipper. Jadwal operasional toko ini juga harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena ini sangat menentukan sekali ya masalah performa toko itu dari kecepatan membalas chat. Jadi misalnya teman-teman tokonya jam 8 sampai jam 16 buka, pastikan ya secepat mungkin membalas chat jika ada chat ya. Dan teman-teman bisa lakukan full up juga. Nah, kalau misalnya teman-teman, wah saya kalau Sabtu Minggu kepengen libur ini bisa disetting teman-teman ya. Jadi tokonya bukannya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur bisa. Atau mau Senin sampai Minggu buka terus juga bisa ya. Pokoknya ini diisi sesuai dengan istilahnya ya kemampuan kalian dalam mengelola toko seperti itu. Tapi sebisa mungkin harus ditepati ya untuk jam segini sampai jam segini. Karena kalau misalnya kita balas chatnya telat-telat ya teman-teman, itu akan berdampak ke performa toko kita. Kalau performa toko kita turun ya, ada kemungkinan toko bisa terkena moderasi seperti itu. Ya, kalau mau dibikin libur juga bisa lewat sini ya. Atur tanggal libur, misalnya mau libur berapa hari atau berapa minggu, itu bisa. Kalau misalnya pas teman-teman ada acara. Nah, yang harus disetting ya ada di sini pengiriman. Nah, untuk pengiriman ya teman-teman bisa dicek kembali. Ini dimatikan aja teman-teman. Ini juga dimatikan ya. Jadi yang dinyalakan cuma ini ya teman-teman ya, JNT. Kalau JNT adanya cuma JNT reguler saja ya, untuk kargonya nggak bisa. Nah, untuk JNE yang dinyalakan hanya dua. Caranya ini diklik sini ya, yang dinyalakan reguler sama JNE kargo ya. Nah, ini jangan dinyalakan ya, JNE oke sama JNE yes jangan dinyalakan ya. Pakai ekspedisi yang ini aja teman-teman ya. Kenapa? Karena
per tanggal 14 Mei kemarin ternyata ada update dari Tokopedia, yaitu COD itu fiturnya aktif otomatis ya. Jadi ingat ya, masuk ke pengiriman yang dicentang cuma JNT, JNE-nya reguler sama JNE Kargo ya. Nah, seperti itu. Untuk kurir rekomendasinya dimatikan aja teman-teman. Ya, karena kalau misalnya ini diaktifkan, ini otomatis COD-nya aktif ya. Ini yang harus segera dimatikan, karena kalau misalnya nanti ada pesanan baru ternyata kok pakai kurir rekomendasi, wah itu otomatis COD, nanti kita yang rugi teman-teman ya. Nih COD secepat juga COD ya, seperti itu. Ini peraturan terbaru ya dari Tokopedia per 14 Mei kemarin. Nah, untuk produk unggulan juga bisa ditambahkan. Nah, di sini ada layanan ya teman-teman. Nah, ini ya, ada tukar tambah, ada bayar di tempat, bisa dilihat layanan lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini jangan diisi ya. Nih, tukar tambah. Nah, kalau kurir rekomendasinya aktif walaupun ini nggak dicentang, itu nyala teman-teman ya, per tanggal 14 Mei kemarin ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan update terbaru mengenai Tokopedia sama Tokopedia Seller lewat sini, Pusat Edukasi Seller ya. Nah, di sini ada beberapa artikel, setiap bulannya itu ganti ya teman-teman ya. Ini bisa sambil dibaca-baca ya. Nih, trik bikin lirik jadi beli di tanggal kembar ya. Ada pakai fitur promosi optimal, penjualan di tanggal kembar ya. Ini sambil dibaca-baca karena setiap bulannya ini artikelnya ganti teman-teman ya. Setiap tanggal 1 biasanya saya membaca ya untuk fitur-fitur atau artikel yang ada di Pusat Edukasi Seller. Karena ini berhubungan dengan istilahnya tren produk apa yang sedang laku, terus ada program apa dari Tokopedia ya. Nah, ini juga bisa belajar lewat sini teman-teman ya. Nih, ada semua teman-teman yang terkait dengan internal Tokopedia bisa ditanyakan di Pusat Edukasi Seller ya. Nih, buka toko di Tokopedia sangat mudah, ikuti 6 langkah berikut ini. Cara membuat toko ya. Ada verifikasi KTP, ada apa, semuanya sudah dijelaskan juga di sini teman-teman ya. Bagaimana cara bergabung dengan komunitas seller Tokopedia bisa diklik juga. Nanti teman-teman akan gabung otomatis ke grup Tokopedia ya. Nih, produk apa yang dilarang diperjualbelikan, apa yang harus dilakukan jika produk atau toko saya dimoderasi ya. Itu ada semuanya teman-teman. Tapi kalau moderasi udah nggak bisa dibuka kalau sekarang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gratis ongkir itu nggak usah diaktifkan ya. Ingat, yang perlu dicatat, jangan aktifkan gratis ongkir yang pertama. Yang kedua, kurirnya cuma JNT sama JNE saja. Itu peraturan terbarunya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya juga nih, mau tanya apapun ya, bisa cari di sini ya. Ya, tapi biasanya kalau pertanyaan di sini itu dibalasnya template. Misalnya nih, rekomendasi bebas ongkir. Nah, nanti bisa dijelaskan ya. Nah, ini kenapa saya nggak merekomendasikan mengaktifkan bebas ongkir? Karena yang pertama, ini nanti otomatis kita kena 4% potongan, dan yang kedua nanti pembayarannya menjadi COD teman-teman ya, per tanggal 14 Mei kemarin. Kemarin pun saya baru dapat informasinya baru kemarin teman-teman ya. Karena memang setiap bulannya itu pasti ada regulasi, entah dari Tokopedia-nya, dari Shopee-nya, dari tools Cloudbot-nya, itu ada regulasinya ya. Ya, teman-teman bisa baca-baca di sini kalau ingin bertanya seputar program atau promo ya. Nah, terus di sini ada juga promosi dan optimasi.
Nah, di sini teman-teman bisa membuat promo di sini teman-teman ya. Saya jelaskan fitur-fiturnya. Ada promo buy more save more, ada promo diskon toko ya. Kasih harga spesial agar produk-produk di tokomu lebih banyak terjual. Kita coba. Nih, misalnya teman-teman bikin ya, atur diskon. Belum ada ternyata ya teman-teman. Untuk diskon belum ada. Kalau misalnya ada, biasanya muncul di sini. Itu ada diskon produk apa saja ya. Kita kembali dulu. Kita masuk ke pengaturan toko ya. Diskon toko ternyata belum ada. Oh maaf, ke optimasi ya tadi ya. Fiturnya ya ada di sini semua itu fiturnya. Teman-teman juga sambil bisa di otak-atik ya teman-teman. Nih promosi dan optimasi ya. Terus teman-teman juga bisa membuat voucher ya, seperti misalnya voucher toko, voucher ikuti toko, voucher minimal pembelian itu bisa disetting di sini semua teman-teman. Nah nanti saya contohkan kalau misalnya ini ya. Ini beli satu buat promosi yang bisa ajak pembeli belanja produk lebih banyak ya. Jadi ini seperti promo tebus murah ya. Itu bisa disetting di sini. Ini kupon toko saya, tarik calon pembeli dengan beragam kupon ya. Misalnya kupon toko saya, kita lihat. Nah, misalnya teman-teman buat kupon ya. Dibuat semuanya teman-teman tokonya. Buat kupon. Nah, di sini kita silang aja. Nih, buat kupon jadi lebih banyak dengan klik satu tempat ya. Teman-teman bisa buat kupon ya. Buat kupon. Tapi harus diperhatikan ya persentasenya ya. Jangan sampai kita boncos ya. Nah, ini kupon apa yang mau kita buat? Misalnya kupon toko atau kupon produk. Jadi ada dua ya teman-teman. Kalau kupon toko itu kuponnya itu berlaku untuk semua pembelian produk di toko kita. Kalau misalnya kupon produk itu hanya untuk produk yang kita pilih. Kita pilih yang kupon toko aja ya. Terus informasi kuponnya. Ini khusus untuk semua orang atau khusus hanya untuk orang tertentu. Nah, misalnya gini, kalau ada orang yang mau beli banyak produk di toko kamu misalnya ya. Terus tapi minta vouchernya Kak. Nah, kita bisa bikin voucher khusus untuk pembeli tersebut. Tapi kalau teman-teman ingin membuat voucher publik ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang publik ya. Settingannya seperti ini, kupon toko publik. Terus di sini nama kuponnya. Nah, misalnya sekarang bulan Mei ya, misalnya diskon Mei ya. Diskon Mei ya, teman-teman. Nah, itu nama kuponnya ya. Nah, periode kupon aktif. Misalnya mau sampai kapan ya? Waktu mulai paling cepat 2 jam setelah pembuatan voucher ya. Ini misalnya 22 tanggal 22 ya sampai tanggal 21. Ini 1 bulan ya teman-teman. Oke. Nah, ini jangan dicentang ya. Kita cuma buat 1 bulan ya buat contoh. Nanti setiap bulan promonya ganti-ganti aja. Nah, pengaturan kuponnya ya teman-teman. Tipe promonya apa nih? Kamu mau bikinnya apa? Apakah gratis ongkir, apakah cashback, ataukah diskon? Kita pilih yang diskon aja teman-teman. Ya. Jadi setiap orang yang beli di tokomu itu akan dapat diskon ya. Ini akan menarik pembelian teman-teman ya. Nah, nominal diskonnya berapa ya? Kita nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kita kasih 5.000 aja. Dan ini pun terbukti efektif teman-teman ya.
minimal pembelian berapa? 100.000 nggak masalah ya teman-teman. Atau misalnya kita kasih 150.000 ya teman-teman. 150.000 misalnya, 150.000 ya. Nah ini contoh hitungannya gini teman-teman. Toko kita itu marginnya itu di 40-50%. Kalau ada pembelian misalnya 150.000, kan otomatis modalnya kan cuma 150.000 ya. Nah udah. Nah otomatis modal kita cuma 100.000, kita masih ada untung 50.000 ya kalau 50%. Nah kita kena potongan 5.000 nggak masalah, kita masih untung ya. Tapi orang misalnya gini nih teman-teman, mereka ngelihat barang di etalase kamu harganya 100.000 misalnya, kok ada voucher, oh ini tambah 50.000 lagi dapat voucher. Nah otomatis akan memancing pembeli itu untuk membeli produk kamu lebih banyak dengan adanya fitur diskon seperti ini ya teman-teman ya. Nih settingannya bisa diingat-ingat, diskon ini teman-teman mau bisa misalnya dibikin nominal diskon 50.000 bisa, tapi minimal pembelian misalnya 500.000 bisa. Ini hanya sebagai contoh saja ya, itu terserah kalian, tapi usahakan ya jangan sampai kita boncos ya. Nah terus kuotanya untuk berapa orang nih promonya ya? Kalau saya tak bikin 25 nggak masalah. Target pembeli semua pembeli atau follower baru. Kalau misalnya follower baru, ini kalau dicentang di sini itu otomatis apa ya, akan membantu orang follow toko kamu juga teman-teman ya. Kita bisa pilih ini atau semua pembeli. Kalau semua pembeli itu entah follower baru atau lama tetap bisa dapat voucher ini. Tapi kalau follower baru, ya yang baru follow kamu aja yang bisa dapat voucher ini. Seperti itu. Kita pilih semua pembeli aja ya. Saya mau menyetujui ya, dicentang. Oke. Sebentar teman-teman. Oke. Sudah keisi semua ya. Oh, ininya ya. Sudah terisi semua. Tinggal nanti diklik dibuat kupon ya teman-teman. Ini harusnya udah bisa diklik. Sebentar ya. Atau mungkin kemarin toko ini sudah dibuat voucher untuk bulan yang ini ya. Bentar. Sekarang bulan 5. Oh iya, ini. Tanggal 23. Soalnya itu jamnya udah lewat kayaknya. Nah, ini jamnya tadi udah lewat ya. Sekarang tanggal 22 ya. Promonya mulai besok tanggal 23. Nah, sudah selesai teman-teman ya buat kupon. Oke ya, itu langkah pertama ya. Z, kupon berhasil ya. Ditunggu aja ini sampai selesai detiknya. Jadi pelajaran kita di video kali ini yang pertama tadi adalah di menu pengiriman yang diaktifkan hanya JNT sama JNE ya. JNT-nya reguler saja, JNE-nya JNE reguler sama kargo. Yang kedua kita coba bikin kupon toko ya. Terus berikutnya patuhi jam operasional toko yang sudah kita buat ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa fiturnya lagi ya. Mungkin next nanti saya buatkan untuk demonstrasi per menunya biar lebih ini ya, tapi saya jelaskan sedikit ya secara singkat. Ini promo tebus murah, ini tadi kupon toko, flash sale toko. Nah, kalau teman-teman
tanggal kembar misalnya 5566 bisa bikin di sini. Jadi bukan cuma supplier, dropshipper pun juga bisa bikin flash sale toko. Diskon toko fungsinya sama. Tokopedia Play ini untuk live ya, jualan sambil nge-live. Tapi ini biasanya untuk supplier ya teman-teman. Tapi kalau dropshipper terus kalian misalnya kok produk ini kok laku banget ya, terus kalian bisa nyetok di rumah bisa teman-teman ya. Terus kalian live kan di sini bisa juga, tapi live-nya nanti bisa lewat HP ya. Rilisan spesial. Nah, ini biasanya juga fiturnya supplier. Ini kalau misalnya ada produk baru dari toko kamu atau varian baru, biasa nanti ditambahkannya lewat sini ya, rilisan spesial. Dipromosikan affiliate ya. Jadi produk kamu juga bisa buat affiliate mempromosikan produkmu untuk tingkatkan penjualan ya. Ini juga bagus banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai pandangan ya produk murah, teman-teman juga bisa berperan jadi supplier juga teman-teman. Jadi teman-teman dropshipper tapi kalian mempunyai satu toko khusus untuk supplier, atau teman-teman itu benar-benar punya real produknya, itu lebih bagus ya. Flash sale Tokopedia seperti sama ya, seperti flash sale toko. Terus bundling. Nah, ini bundling itu misalnya beli 2 gratis 1, beli 5 gratis 1, misalnya seperti itu ya. Mau nanti bisa dipilih paket mana yang mau dibundling seperti itu. Terus ada paket diskon juga, misalnya pembelian berapa ratus ribu atau berapa juta, diskon berapa persen. Bebas ongkir ini jangan diaktifkan sekali lagi. Yang ke berikutnya, kecuali kalau kalian supplier ya, bisa COD. Kalau dropshipper kan nggak bisa COD ya. Sebenarnya Tokopedia agak maksa ya, untuk peraturan terbaru ini agak maksa regulasinya. Terus berikutnya broadcast chat ya, gratis 200 chat. Nah, ini untuk follow up ya. Tapi kalau saya lebih suka saya follow secara manual daripada menggunakan template ya, karena lebih mengena promonya. Ini sama promo Tokopedia, kejar ulasan ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang sudah beli produknya, kalau kok mereka nggak ngasih ulasan, kalian bisa klik kirim pengingat ulasan ya. Itu nanti muncul di menu home. Dipencet menu home sini, nanti ada, kalau nggak ngasih ulasan, ada kirim pengingat ulasan, itu diklik aja teman-teman. Toko member ya, ini seperti ya member ya. Terus berikutnya ada Facebook GPAS ya, hubungan katalog produkku ke Facebook Business Manager. Kalau ini saya juga kurang begitu paham ya, karena ini sepertinya fitur baru juga ya. Jadi ini seperti toko kita itu dihubungkan sama Facebook Business Manager ya. Ini fitur baru juga untuk supplier. Oke, itu sementara seperti itu teman-teman. Silakan di aktifkan dan dinonaktifkan semua yang sudah dijelaskan di video ini ya. Ini ya, ini fitur tokomu ya. Ini fitur-fitur yang bisa kita akses ya. Cara ngeceknya di sini. Jadi kan ada status keanggotaan toko di sini kan Power Merchant. Jadi ada fitur yang hanya bisa diakses oleh Power Merchant Pro, oleh Official Store. Jadi nggak semua bisa diakses. Cara melihat bisa diakses atau enggak, bisa klik fitur tokomu ya. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung hubungi saya. Terima kasih.